Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiono. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Kepakaran saya di bidang manajemen sumber daya manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen penilaian pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan di semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh serta komprehensif tentang fungsi dan peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi, yang mana SDM tidak hanya dianggap sebagai aset, tetapi SDM merupakan motor dan penggerak pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk itu, keterampilan mengelola sumber daya manusia merupakan keterampilan yang esensial bagi calon pemimpin, manajer, maupun profesional di berbagai bidang. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini akan membahas tentang fungsi, konsep, dan praktek manajemen sumber daya manusia yang meliputi equal employment opportunity, perencanaan sumber daya manusia, sistem rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan kompensasi, serta hubungan industrial dan beberapa isu-isu kontemporer terkait manajemen sumber daya manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dijabarkan dalam sub-sub capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Dalam 14 kali pertemuan diharapkan mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan tentang konsep dasar dan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menganalisis sistem rekrutmen dan seleksi, serta pelatihan dan menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang sistem penilaian kinerja dan kompensasi berdasarkan keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana etika-etika Islam itu dapat meningkatkan efektivitas kerja organisasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait dengan isu-isu kontemporer dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode studi kasus, kemudian group discussion, serta team-based project. Hal ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa agar aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan beberapa buku referensi, diantaranya buku ajar yang saya buat tentang manajemen sumber daya manusia, dan buku-buku referensi yang berbahasa Inggris serta berbahasa Indonesia guna meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia. Di samping itu, saya juga menggunakan hasil karya publikasi saya di bidang manajemen sumber daya manusia sebagai referensi tambahan untuk mata kuliah ini. Untuk mengukur capaian pembelajaran di mata kuliah ini secara komprehensif, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik, saya menggunakan penilaian yang berkelanjutan, di mana komponen penilaian terdiri dari kuis 10%, case method 20%, team-based project 40%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam ruangan bersama dengan mahasiswa tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini kita kuliah? Tidak ada, semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku semuanya dan mahasiswi semester 3 ini ya. Ya, kita akan belajar pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang salah satu fungsi di manajemen sumber daya manusia, fungsi operasional, yaitu tentang apa kemarin? Tentang kompensasi ya, benar, tentang kompensasi.
Coba saya minta salah satu atau dua orang di antara kalian untuk mereview apa yang telah Anda pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Siapa? Coba salah satu di antara kalian. Ya, boleh. Organisasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai alat menarik, motivasi, dan mempertahankan karyawan. Dan secara umum kompensasi juga dibentuk menjadi dua bentuk. Oh, iya. Yang pertama kompensasi finansial dan yang kedua kompensasi non finansial. Ya, baik. Itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari di antara materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya ya, bahwa kompensasi itu merupakan salah satu bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan. Bentuknya ada berapa? Dua. Apa itu? Finansial dan non finansial. Mungkin ada yang menambah review dari yang pertemuan lalu? Ya. Saya ingin menambah, mungkin tujuan dari kompensasi adalah untuk bagaimana cara memotivasi karyawan, mempertahankan kinerja yang berkualitas, serta menciptakan keadilan dan kepuasan kerja. Ya, betul. Jadi kompensasi tujuannya adalah yang pertama untuk menarik karyawan, yang kedua untuk memotivasi karyawan, yang ketiga untuk mempertahankan karyawan ya, supaya karyawan bisa tetap bertahan di perusahaan ini, terutama karyawan-karyawan yang memiliki potensial. Ini sangat penting di dalam organisasi, dan salah satu untuk mempertahankan itu semuanya adalah dengan kompensasi. Ya, itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi yang berikutnya pada mata kuliah ini. Topik yang akan kita bahas tentang penilaian kinerja. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja. Nah, coba di antara kalian siapa yang mempunyai pengalaman dinilai oleh atasan atau pembimbing atau supervisor di organisasi yang Anda ikuti? Coba, ada? Siapa yang punya pengalaman? Ya, silakan. Mutiara ya? Iya. Oh ya, silakan Mutiara. Jadi saya pernah menjadi staf unit usaha kampus, dan di sana saya dinilai kurang baik. Padahal menurut saya kinerja yang saya lakukan selama ini sudah terbaik menurut saya. Sehingga menurut saya bahwa atasan yang menilai saya menilai tidak dengan indikator yang jelas. Oh ya. Perasaanmu gimana dengan penilaian yang dilakukan oleh atasanmu? Sedih. Oh, sedih dan kecewa ya? Ya, sedih dan kecewa karena dinilai secara tidak objektif gitu ya, tidak objektif. Anda menilai bahwa yang menilai Anda itu tidak menggunakan indikator-indikator yang jelas, sehingga protes ya. Iya. Ada lagi pengalaman yang berbeda? Silakan. Saya ikut organisasi. Saya merasa lalu saya itu sangat objektif dan sangat kerjanya itu sangat bagus gitu. Ya. Saya merasa ketika saya latihan setiap harinya, beliau itu sangat memperhatikan anggota-anggota beliau, kata-kata beliau satu persatu, dan sangat-sangat memperhatikan satu persatu dari kesehatan, dari fisiknya, dari skillnya. Ya. Saya merasa senang sekali dengan pelatih saya. Baik, terima kasih. Jadi ini ada dua pengalaman yang berbeda. Yang pertama kecewa dan yang kedua adalah sangat senang dengan penilaian yang dilakukan oleh atasannya dan pelatihnya. Ya, senang karena mungkin penilaiannya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah dilakukan secara objektif menurutnya. Ya, inilah kita akan belajar mengapa penting penilaian kinerja itu di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, ternyata dari pengalaman tadi menunjukkan bahwa keterampilan untuk menilai di dalam organisasi atau dalam perusahaan ini sangat-sangat esensial dibutuhkan. Seorang manajer harus dapat menilai karyawannya secara objektif ya. Untuk itu kita akan bahas lebih dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pada topik bahasan di pertemuan ke-7 ini. Siapa mungkin dari teman-teman yang tahu apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja?
Menilai. Proses menilai, benar, proses menilai. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Apa dimaksud dengan penilaian kinerja? Ya, silahkan. Proses menilai, proses mengevaluasi, benar. Proses menilai, proses mengevaluasi. Ya, kalau kita lihat dari pengertian penilaian kinerja, itu bisa kita artikan bahwa penilaian kinerja itu adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kinerja karyawan dengan membandingkan standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi proses kinerja itu, teman-teman semuanya, ada hal yang penting, yaitu standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai acuan dalam menilai karyawan, dalam menilai kinerja karyawan. Jadi sebelum kita melakukan penilaian kinerja, maka kita harus memiliki standar dulu. Standar inilah sebagai acuan apakah kinerja karyawan itu baik atau kinerja karyawan itu underperformance. Penilaian kinerja itu memberikan manfaat yang banyak tentunya bagi perusahaan. Di antaranya adalah proses penilaian kinerja itu bertujuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen di perusahaan, ya. Keputusan-keputusan yang diambil, umpamanya promosi, kenaikan jabatan, kemudian pemberian kompensasi, pemberian bentuk-bentuk pelatihan apa yang akan dilakukan, ya, itu dasar kebijakannya adalah dari proses penilaian kinerja. Perusahaan juga dapat menggunakan hasil penilaian kinerja ini untuk meningkatkan produktivitas karyawan, ya, dan juga untuk mengembangkan keterampilan. Ini adalah manfaat daripada penilaian kinerja. Nah, sekarang teman-teman, untuk lebih mendalam kita belajar tentang penilaian kinerja ini, kita akan bagi kelompok-kelompok, ya, yang mana saya akan memberikan tugas kepada Anda tiap kelompok untuk berdiskusi terkait dengan yang pertama adalah bagaimana proses-proses dalam melakukan penilaian kinerja. Kemudian metode-metode apa saja yang digunakan dalam penilaian kinerja, indikatornya apa saja, kemudian bagaimana penilaian kinerja itu dalam perspektif Islam, serta bias-bias yang mungkin terjadi yang menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam proses penilaian kinerja. Oke, sekarang silahkan menuju kelompoknya masing-masing, kita bagi menjadi 5 kelompok, ya. Ya, silakan. Baik, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5, ya. Ada 5 kelompok. Tugas kelompok 1, silakan Anda mendiskusikan terkait dengan proses penilaian kinerja yang dilakukan dalam perusahaan, ya. Kemudian kelompok 2, silakan Anda berdiskusi terkait dengan indikator-indikator yang digunakan di dalam proses penilaian kinerja. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, silahkan diskusi terkait dengan metode-metode yang sering digunakan dalam penilaian kinerja. Diungkapkan dan disajikan 3 metode saja beserta kelebihan dan kelemahannya. Oke, paham? Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4, ya, silakan mendiskusikan terkait dengan bias-bias yang terjadi dalam penilaian kinerja. Dan yang terakhir kelompok 5, Anda tugasnya untuk mendiskusikan berkaitan dengan bagaimana penilaian kinerja dalam perspektif Islam. Paham semuanya tugas-tugasnya? Ya, silakan mulai untuk berdiskusi. Jadi dalam Islam itu bagaimana penilaian kerja itu tidak hanya fokus pada nilai akhir, tapi juga memperhatikan bagaimana niat dia, bagaimana niat dia kerja. Sekarang, marilah kita dengarkan presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, ya. Kelompok 1, ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan berdiri. Alur proses penilaian kinerja itu yang pertama adalah perencanaan kinerja atau planning, yaitu seperti menetapkan tujuan, standar, membuat sarana kinerja pegawai atau target kerja. Kemudian yang kedua adalah pemantauan kinerja, yaitu mencatat kejadian penting selama periode penilaian dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah penilaian kinerja atau evaluasi, yaitu mengumpulkan data dan bukti kinerja dari berbagai sumber dan membandingkan hasil kerja dengan standar dan target. Dan keempat adalah umpan balik dan diskusi, yaitu melakukan wawancara penilaian dengan karyawan,
dan menyusun rencana pengembangan kinerja yang baik. Dan yang kelima adalah ketindaklanjut, yaitu menetapkan program pelatihan atau pengembangan dan menyimpan dokumentasi hasil penilaian untuk pengambilan keputusan SDM. Dan yang terakhir adalah penggunaan hasil penilaian, yaitu sebagai dasar keputusan promosi, penghargaan, mutasi, atau pemberhentian, dan mendorong perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang alur proses penilaian kinerja. Ya, ada berapa tadi? 6 tahapan ya dalam proses penilaian kinerja. Untuk selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Jadi ada beberapa penilaian kinerja indikator yang digunakan dalam perusahaan untuk menilai sebuah karyawannya. Yang pertama yaitu kuantitas beberapa banyak jumlah yang telah dihasilkan. Yang kedua, kualitas seberapa baik tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, kehadiran. Lalu yang kelima, kemampuan kerjasama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu adalah beberapa indikator yang dipakai untuk penilaian kinerja ya. Pada umumnya dia melihat dari kuantitas, kemudian melihat dari kualitas. Terus ada ketepatan waktu dan kehadiran di dalam pekerjaan ya. Nah, itu secara umum, tapi dalam melihat bagaimana proses penilaian kinerja itu bisa beberapa indikator yang digunakan. Jadi tergantung dari sifat pekerjaannya seperti apa. Ya, tentunya bisa menggunakan indikator-indikator yang berbeda. Untuk selanjutnya kelompok 5, silakan presentasi. Penilaian kinerja dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam itu penilaian kinerja bukan hanya tentang berfokus pada nilai akhir, tetapi juga bagaimana dia memperhatikan niat, proses kerja, nilai moral, serta etika. Yang dapat kita ambil dari kesimpulan ini adalah penilaian kinerja dalam Islam menekankan aspek spiritual, etika, profesionalitas secara seimbang. Jadi kita hanya bukan sekedar mengejar tuntasnya pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih teman-teman untuk kelompok 5. Ya, semua kelompok sudah presentasi dan semuanya sudah presentasi dari tugas yang saya berikan dan cukup membantu kita untuk memahami tentang materi di topik penilaian kinerja ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mungkin saya minta kepada salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan. Apa yang penting dari materi yang kita pelajari tentang penilaian kinerja ini? Silahkan. Ya. Jadi kesimpulan dari penilaian kinerja adalah suatu proses menilai seberapa baik karyawan itu dalam melaksanakan tugas. Ada beberapa komponen yang seperti teman-teman sudah jelaskan tadi. Yang pertama itu proses bagaimana penilaian itu terjadi, kemudian indikatornya apa saja di dalamnya dalam penilaian tersebut. Yang ketiga adanya metode dalam penilaian itu bagaimana, dan bias. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Hezira, adanya perspektif Islam dalam penilaian kinerja itu menitik beratkan pada spiritual, etika, dan segala macamnya yang terbentuk dalam agama. Seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Jadi penilaian kinerja inilah merupakan sebuah fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting, sebagaimana tadi yang sudah antum diskusikan dan jelaskan semuanya. Hal yang terpenting bagi kita adalah kita ini calon manajer, calon pemimpin, dan kita tentunya akan mengelola sumber daya manusia dan harus memperhatikan dan punya keterampilan bagaimana melakukan penilaian kinerja pada karyawan ya. Tentunya kita belajar di basis pesantren. Jangan kemudian kita lupa bahwa dalam proses penilaian kinerja itu harus melihat nilai-nilai dalam perspektif Islam ya, seperti keadilan, musawah, kemudian amanah, ya, tanggung jawab. Itu harus kita perhatikan. Di mana jangan sampai kita itu tidak adil dalam melakukan penilaian kinerja. Jangan sampai kemudian kita tidak transparan dalam melakukan penilaian kinerja.
Jangan sampai kita tidak amanah, karena ini merupakan amanah, dan tentunya kita harus mengedepankan amanah itu. Jangan sampai hanya melihat kepada hasil pekerjaan saja dan kita tidak melihat pada aspek-aspek yang lainnya. Baik, begitu materi pada pagi hari ini. Dan jangan lupa saya sudah memberikan sebuah kasus di halaman tugas yang kita sepakati ya. Tolong dilihat nanti dan dikerjakan di luar kelas, didiskusikan kasus yang saya berikan terkait dengan penilaian kinerja di sebuah perusahaan. Ya, kasusnya mungkin nanti bisa dipelajari bersama dan dilihat dan minggu depan untuk dipresentasikan ya. Jangan lupa juga kita sudah mendekati masa ujian tengah semester, belajar dan tugas-tugasnya dikerjakan ya. Oke, terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi contoh dari proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas bersama dengan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Nas'alullah at-taufiq wassadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.